mulai sekarang. Halo guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Di video ini, gue akan menceritakan alur cerita film horor terbaru di tahun 2021. Dan film ini berjudul Asih 2. Film ini adalah lanjutan dari film Asih sebelumnya. Dan inilah dia alur cerita lengkapnya. Film ini berlatar belakang di tahun 80-an. Di malam itu, tepat di jam 1 dini hari, dia terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara yang membuat dia terbangun. Dia melihat keluar jendela, namun tidak ada siapa-siapa di luar sana. Suaminya yang ikut terbangun meminta dia untuk kembali tidur. Wanita itu bernama Ita. Dia mempunyai seorang bayi, anak pertamanya, yang sedang terlelap tidur. Namun tiba-tiba saja lampu di rumah itu mendadak mati dan terlihat ada hantu wanita berambut panjang yang sedang menggendong bayinya mereka. Di rumah tersebut, ibunya yang masih terjaga di ruangan tamu mendengar ada suara wanita yang sedang menyanyikan lagu daerah Sunda. Karena kondisi mati lampu, ia menyalakan sebuah lilin dan mencari ke arah suara tersebut dan terlihat hantu wanita yang berambut panjang tadi. Mau dibawa kemana cucu saya? Beberapa tahun kemudian, pada suatu malam di sebuah hutan, ada anak kecil perempuan yang berlari seperti ada yang mengejarnya. Dia begitu sangat ketakutan dan tak sadar sampailah dia ke sebuah jalan yang di saat bersamaan ada sebuah mobil yang melintas dan menabrak anak kecil perempuan tersebut. Anak kecil itu yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit. Ini adalah Sylvia. Dia adalah salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Dan dia juga yang akan menangani pasien anak kecil tersebut yang tertabrak itu. Saat dia melihat pasien anak kecil perempuan itu, dia teringat kejadian yang menimpa kepada anaknya tempo dulu, yang telah mati karena tertabrak mobil. Anaknya meninggal saat dalam keadaan yang sangat kritis. Dokter Sylvia. Nah, dulu dok, belum dok. Dokter Sylvia. Namun untunglah, anak kecil yang tertabrak itu berhasil diselamatkannya. Terima kasih. Di keesokan paginya, Sylvia kembali memeriksa keadaan anak kecil itu dan bertanya kepada suster apakah sudah ada keluarga yang menjemput anak tersebut. Di sini diketahui kalau anak itu tidak mempunyai keluarga atau saudara dan juga tidak ada laporan seseorang yang kehilangan anaknya. Dan suster itu juga mendapatkan info dari orang yang mengantarkan anak kecil itu tadi malam. Kalau katanya, anak itu tinggal sendirian di dalam sebuah hutan. Namun suster tidak mempercayainya dan tidak ada satupun yang mengetahui orang tua anak tersebut. Untuk memastikan, Sylvia lalu pergi ke tempat tersebut dan benar adanya kalau memang itu sebuah hutan saja. Di malam harinya, ini adalah Rajan, suami dari Sylvia. Rajan berprofesi sebagai penulis komik populer pada zaman itu. Mungkin komik Tatang Es ya, yang merasa tua pasti tahu. Sylvia dan Rajan belum mempunyai anak lagi setelah kejadian anaknya yang meninggal karena tertabrak mobil. Sylvia menceritakan semuanya kepada Rajan tentang pasien anak kecil itu. Dan di sini, Sylvia ingin sekali mengadopsi anak tersebut karena dia sudah sangat merindukan kehadiran seorang anak. Singkatnya, Raja pun menyetujuinya. Di besok paginya, Sylvia kembali melihat keadaan anak tersebut dan terlihat anak itu kini sudah siuman. Sylvia menawarkan diri akan menjadi orang tuanya dia. Anak itu bisa mengerti namun tak dapat berbicara. Sylvia lalu memberikan anak itu sebuah nama, Anna.
dia sangat bahagia dan terlihat ada sesosok bayangan di belakangnya. Di sore harinya, selepas pulang kerja, dia membawa Anna ke rumahnya dan dipertemukan dengan Rajan yang sekarang menjadi ayah angkatnya. Anna sepertinya suka dengan ayunan yang ada di halaman rumahnya Sylvia. Akhirnya ayunan itu ada yang mainin lagi. Beberapa lama kemudian, datang tetangganya mereka bersama si Embo yang sedang mengasuh anak majikannya itu. Alea, sudah hampir gelap. Di sini si Embo merasakan ada sesuatu yang aneh. Sylvia merawat Anna layaknya seperti anak kandungnya sendiri, dan juga kehadiran Anna tentunya memberi suasana baru di rumahnya itu. Sylvia sangat senang dengan adanya Anna, namun Anna masih asing dengan kehidupan manusia pada umumnya karena dia tumbuh sendirian di dalam hutan. Beberapa hari kemudian, di sini mulai nampak keanehan yang terjadi kepada anak itu. Anna seperti ada yang menemaninya di dalam kehidupannya. Dimulai dengan suka tertawa sendiri dan suka tidur di atas lemari yang orang dewasa pun harus naik kursi untuk sampai ke atas lemari tersebut. Dan juga sampai mencuri ayam kesayangan tetangganya itu. Tante, tadi Ana ambil ayam aku ya? Sylvia yang merasa tidak enak hati menemui tetangganya itu dan membicarakan soal Anna yang mencuri ayam tersebut. Dan ternyata si Embo tahu kalau bukan dokterlah yang bersama Anna yang mengambil ayam tersebut. Dan tiba-tiba saja si Embo itu menyanyikan sebuah lagu. Anehnya si Embo malah memberi makanan di sebuah piring yang tertutup daun, yang isinya adalah ayam mentah yang masih ada bulunya. Scene berpindah ke rumah sakit, di mana Suster Tita mendengar juga nyanyian yang sama yang dinyanyikan oleh salah satu suster yang bernama Yuni. Tita menanyakan tentang nyanyian tersebut, dan ternyata itu adalah nyanyian untuk menidurkan anak-anak. Fix buat kalian, untuk nidurin anak-anak, mending sekarang pakai lagu koplo, Mabok Bae. Sedikit info aja buat kalian, lagu Nina Bobo yang sudah sangat populer di masyarakat Indonesia, ternyata ada sejarah horornya. Dan lagu Nina Bobo itu sudah ada sejak zaman Belanda, kalian bisa cek sendiri. Lanjut cerita. Sylvia menjadi tertarik dengan lagu tersebut dan mencoba untuk menghafalnya. Anna yang mendengar Sylvia menyanyikan lagu itu terlihat sangat gembira dan tertawa. Beberapa saat kemudian, si Embo datang dan akan mengambil piring yang semalam dibawa oleh Sylvia. Dan ternyata piring yang semalam adalah isi ayam mentah itu ternyata sudah tersisa tulang belulang saja. Dan terlihat juga si Embo sedang mencari dan memanggil-manggil nama Asi. Di sini belum diketahui siapa itu Asi dan apa hubungannya dia memberikan ayam mentah kepada Sylvia. Lalu dia pun pamit. Setelah si Embo pulang dan Anna yang sedang tertidur, tiba-tiba sebuah pensil itu bergerak dengan sendirinya dan terlihat ada sesosok hantu wanita berpanjang yang terbang di pojokan rumah tersebut. Rajan langsung membawa Anna ke dalam kamar dan bersembunyi di sana. Tak lama pun dia ketiduran bersama Anna. Lalu hantu itu membawa Anna. Sylvia yang baru pulang dari rumah sakit mendapati Anna sudah tidak ada di rumah dan melihat Rajan yang sedang tertidur di bawah. Lalu dia pun membangunkannya. Saat itu hujan mulai turun dan Sylvia mencari Anna keluar rumahnya. Tapi untunglah Anna berhasil ditemukan. Di malam itu, Sylvia ingin tidur bersama Anna, dan di saat tengah malam, dia melihat hantu itu yang sedang membelai Anna. Karena takut yang amat teramat sangat, Sylvia begitu berat untuk menggerakkan tubuhnya sendiri. Tapi untung guys, tidak bikin kaget, dan hantu itu sudah tidak terlihat lagi. Sylvia lalu memutuskan untuk tidur di kamarnya saja bersama Rajan. Dia menceritakan apa yang terjadi kepada Rajan, namun Rajan sudah mengetahuinya. Malam itu pun berlalu.
Di besok paginya, Tita yang adalah seorang suster mendapatkan info tentang Anna. Yang sebenarnya ada seorang neneknya, Anna di rumah sakit yang dirawat karena gangguan jiwa. Dia adalah nenek yang di awal film yang ternyata masih hidup. Dan Anna itu adalah cucunya yang dibawa oleh hantu tersebut pada malam waktu itu. Dan hantu tersebut menurut buku catatan harian si nenek bernama Asih. Namun nenek itu seperti ketakutan saat Anna dibawa ke hadapannya. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Dan ketika mereka sampai di rumah, tiba-tiba saja Mulai Asih sekarang, muncul. Dengan sangat tiba-tiba dan akan membawa Anna. Sylvia mencoba untuk menahan Anna. Namun apalah daya, kini Anna hilang di bawah Asih. Sylvia begitu kehilangan Anna. Di rumah itu pun terasa sepi kembali tanpa kehadiran Anna. Di malam harinya, si Embo datang ke rumah Sylvia. Dia memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Karena dari awal kedatangan Anna ke rumah Sylvia, si Embo merasakan kalau ada sesuatu dengan anak-anak angkat Sylvia itu. Dia lalu bercerita tentang Asih yang sebenarnya. Kalau Asih dulu mempunyai seorang anak yang masih bayi, namun Asih menenggelamkan anaknya itu dan Asih membunuh dirinya sendiri. Diceritakan juga kalau Asih adalah anaknya si Embo. Perempuan malang itu ditemukan di persimpangan jalan. Perempuan yang datang ke kota untuk merubah nasibnya dan menjadi kebanggaan keluarganya. Oma Fatimah, tetangga kami dulu yang menemukannya. Kasih suka sekali dengan anak kecil. Bahkan anak-anak di sekitar rumah kami juga sering bermain dengan Kasih. Kasih sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Dia juga bilang saya mengobati kerinduan dia kepada ibunya di kampung. Kasih dan segala mimpinya. Mimpi yang hilang begitu saja. Saya tahu sejak hari itu dia menahan rasa sakitnya. dipikirnya hidup gak adil. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Untuk menjalaninya, kita harus ikhlas. Kasih yang selalu tertidur ketika saya bersenandung. Indu. Tak ada lagi yang menerimanya. Dia memilih mengakhiri hidup anaknya dan dirinya. Singkatnya, Asih dihamili oleh kekasihnya sendiri. Namun, kekasihnya Asih tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Asih yang menanggung rasa malu dan tak ada orang yang mau menerimanya, memilih untuk mengakhiri semuanya dengan membunuh anak dan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba lampu di rumah itu mati. Kini Asih menambahkan dirinya lalu merasuki tubuhnya si Embo. Dia sayang sama saya. Dia harus pulang. Dan si Embo pun tersadar. Mereka mencari keberadaan Anna dan ternyata Anna disembunyikan di sebuah lemari. Namun itu membuat Asih menjadi murka sekarang. Keadaan semakin mencekam saat Asih keluar dari sebuah tembok dan berteriak yang membuat Rajan dan si Embo terpental keluar.
dan pintu rumah itu terkunci dengan sendirinya, yang membuat Sylvia dan Anna terjebak dalam sana dengan Asih. Dan lantunan itu kembali terdengar dari suaranya Asih. Kaki kesandung. Anna yang suka dengan lagu tersebut, kini Sylvia pun mencoba untuk menyanyikannya dengan bermaksud supaya Anna tidak terbujuk oleh suara nyanyian dari Asih. Dan duet bernyanyi pun dimulai. Namun tiba-tiba saja Asih sudah berada di depan Sylvia. Asih membungkam mulutnya Sylvia dengan tangannya yang berkuku panjang. Rajan yang masih berusaha untuk membuka pintu itu, dan akhirnya dia pun berhasil masuk. Dan Asih kini sedang membenturkan kepala Sylvia ke sebuah tembok, dan ruangan itu berguncang hebat. Anna kini akan dibawa kembali oleh Asih. Sylvia dengan naluri seorang ibunya terus berusaha mencoba untuk merebut kembali anak angkatnya itu. Namun kodratnya manusia adalah harus hidup bersama manusia lainnya. Tuhan menciptakan alam yang berbeda dengan jin, dan itu sudah menjadi ketetapan Sang Pencipta. Anna pun kini kembali ke pelukan yang semestinya ia dapatkan, bukan hidup bersama setan. Asih yang tidak menerima harus kehilangan Anna, kini dia menyerang mereka. Dia, Rajan, diserang oleh Asih yang membuat Rajan seperti terkena ilmu sihir yang membuat dia sekarat. Lalu Asih menyeret Sylvia dan mencekiknya sampai terangkat kakinya. Di sini Anna terlihat sedih dan menangis dan menolak perlakuan Asih kepada Sylvia dan Rajan. Lalu dia pun melepaskan mereka. Asih menangis histeris karena Anna lebih memilih bersama mereka. Si Embo mencoba untuk menenangkan dan menasihati Asih. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, Nak. Untuk menjalaninya, kita harus ikhlas. Asih lalu menangis di pelukannya ibunya itu. Dengan senyuman termanis Asih, dia pun kini pergi dengan tenang. Kisah tentang Anna dan keluarganya hanya kudengar dari cerita si emak. Asih sudah membiarkan mereka hidup bahagia, tapi tidak denganku. Dia baru membuka gerbang dialog antara kami. Rupanya perempuan itu belum selesai menemukan jalan pulang. Dan itulah cuplikan terakhirnya di film Asih 2. Itu adalah sinyal kalau film Asih akan ada kelanjutannya, dan film Asih pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita film Asih 2. Dan kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video alur cerita horor lainnya yang lebih menyeramkan. Bye-bye.